Beliau selama ini juga ungkapkan lewat syair-syairnya. Saya kalau lagi ke kampung-kampung sering tanya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu udah hafal semua, nggak perlu pakai. Nah, kita ingin, prinsip kami membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Jangan sampai hanya yang makmur makin makmur, tapi yang belum makmur tidak mengalami kemakmuran. Jadi perjuangan kami adalah perubahan untuk keadilan, dan syair-syair beliau adalah banyak sekali yang membawa pesan yang sama. Jadi tadi kami silaturahmi dan bersyukur sekali dapat waktu, dapat nasihat, dapat pesan yang insya Allah menjadi bekal bagi perjuangan kami ke depan. Tadi obrolin soal kondisi industri musik di Indonesia saat ini juga nggak sih? Kalau soal industri musik belum banyak yang dibahas tadi. Mungkin Bang Haji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berterima kasih bahwa Bung Anies Baswedan telah menyempatkan diri untuk bersilaturahmi ke markas besar Soneta di Depok ini. Jadi memang dulu juga teman-teman dari Pak Prabowo, Bang Anies pernah kesini juga dalam rangka silaturahmi. Dan kali ini saya senang sekali Bung Anies kesini. Tadi saya bincang-bincang di ruangan bahwa saya katakan sama Bung Anies bahwa kita harus rubah mindset masyarakat tentang pemilu ini. Jangan lagi ada mindset pemilu ini sebuah pertarungan. Bahkan jangan juga ada persaingan. Tapi kita rubah menjadi perlombaan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat baik. Kontestasi ini kita gunakan untuk berlomba, untuk memperbaiki bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, dalam kontestasi ini kita selalu harus mengedepankan watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Saling menasihatilah tentang kebenaran. Saling menasihati tentang kebenaran dan saling menasihati tentang kesabaran. Dan yang terakhir, selama ini slogan-slogan pemilu damai, pemilu aman, ini harus bisa kita realisasikan. Jangan cuma berupa slogan pemilu damai. Untuk mencapai pemilu damai ada persyaratan-persyaratan yang harus kita lalui. Yang pertama, bahwa agar seluruh komponen bangsa itu secara komited untuk melaksanakan 4 pilar kebangsaan. Yang pertama, konsisten untuk mengamalkan, melaksanakan Pancasila. Yang kedua, konsisten melaksanakan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, konsisten mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, mewujudkan, mempertahankan NKRI harga mati. Nah, ini bukan hanya slogan. Pemilu ini adalah momentum untuk seluruh anak bangsa untuk berkontemplasi. Apakah selama ini aku Pancasila ini slogan saja? Apakah selama ini Pancasila hanya belum terimplementasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara? Seandainya Pancasila kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, core Pancasila adalah apa? Core-nya ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketuhanan yang Maha Esa ini diamalkan oleh seluruh anak bangsa sesuai dengan agamanya masing-masing, maka kemanusiaan yang adil dan beradab akan terwujud. Maka persatuan Indonesia akan terwujud. Maka goalnya adalah kesejahteraan rakyat untuk seluruh bangsa Indonesia juga akan terwujud. Jadi mulai saat ini saya rasa kita harus merubah mindset kita. Jangan pemilu merupakan sebuah pertarungan, tapi perlombaan bahwa semua untuk kebaikan Indonesia. Dengan demikian insya Allah pemilu damai akan bisa kita raih secara nyata. Amin. Jangan ada lagi pemilu seperti yang kemarin. Ya, ada bangsa kita terbelah, umat terpecah. Nah ini naudzubillah, jangan terjadi lagi.
Kalau pemilu hanya untuk membelah bangsa, mempecah umat, nggak usah ada pemilu deh. Betul nggak? Itulah kira-kira yang harus kita terus edukasi bangsa ini agar menjadikan pemilu sebagai perlombaan untuk berbuat baik. Demikian harapan saya, dan barangkali Nanti dari Pak Haji sendiri merestui Pak Anies maju di Pilpres, Pak. ya bukan memang udah maju. Saya mendukung, Pak. Menginginkan ada perubahan mungkin, Pak. Lirik-lirik Bang Haji banyak pesan moral dan etika. Bang Haji kalau melihat moral dan etika bangsa saat ini seperti apa, Bang Haji? Saya rasa bangsa Indonesia sudah cerdas. Mereka tahu yang mana yang pantas. Mereka tahu yang mana yang memiliki kriteria sidik, tablik, amanah, fatana. Semua rakyat sudah melihat itu. Oleh karena itu harapan kita, harapan bangsa tentunya memilih presiden yang betul-betul punya kapasitas yang bisa sesuai dengan harapan undang-undang kita, konstitusi kita, yaitu memakmurkan bangsa. Saya rasa kalau campaign seperti ini itu sudah sesuatu yang luar biasa, yang biasa. Tapi yang pasti ingin saya katakan, semua rakyat Indonesia sudah mengerti siapa yang harus mereka pilih untuk kejayaan Indonesia. Haji dukung Kenapa? Haji dukung Pak Anies nggak? Kan Pak Anies sekarang di sini. Berarti dukung. Kenapa? Berarti dukung. Ada rencana bikin lagu untuk Amin itu. Wow, dari dulu udah ada. Rilisnya kapan nih? Rilisnya kapan nih, Pak Haji? Bocoran. Insya Allah nanti akan ada satu momentum ya. Sedang satu momentum mungkin follow up dari pertemuan ini. Yang pasti tadi harapan saya bahwa Anies Baswedan bisa mempersatukan bangsa. Amin. Dalam rangka kejayaan Indonesia. Amin. Kalau gitu izinkan saya berdoa, boleh Pak Amin? Amin. Sebelum doa saya cerita sedikit. Oke. Sebelum doa. Nanti boleh doa. Enggak, saya menyampaikan bahwa tadi bertemu dengan Pak Haji Roma Irama, tapi juga di sana dengan pimpinan Fahmi, Tamami. kemudian Forum dengan Silaturahmi Takmir Masjid kemudian Indonesia. Forsa, ya, lalu dengan Forsa Forsa. dan juga dengan Pamdi. Ini Persatuan Artis Musik Musik Dangdut Indonesia. Jadi tadi bertemu bersama-sama deh itu ya. Artinya ada upaya merangkul penikmat dangdut tanah air. Udahlah, pokoknya kita jalan bareng-bareng. Nah, sekarang mau doa ada, jelasin. Tadi kan ada soal lanjutan dari pertemuan ini, apa beneran kan mau kampanye akbar, apakah nanti Pak Haji Roma Irama bakal mampu? Kita tunggu tanggal mainnya. Satu dong, Pak. Ini kan syair-syairnya banyak yang bermakna tuh. Dari Pak Anies sendiri yang paling kena gitu yang mana? Loh, saya bilang kan tadi, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Karena berasal dari pesan kita harus menghadirkan rasa keadilan dan tidak memusuhi siapapun. Jadi yang sudah besar nggak usah dimusuhi, yang udah besar nggak usah dikecilkan. Tapi yang kecil jangan dibiarkan kecil terus. Ya. Dengerin lagu Bang Roma dari Iya dong, dari kecil. Satu lagu, Pak. Dari kecil. Satu lagu, Pak. Nanti. Nah, nanti. Sekarang udah mau doa tadi.